Hai Tribuners, dimanapun Anda berada dan sedang menyaksikan Bincang Bareng bersama saya Sandi Juanita. Edisi Bincang Bareng kali ini Tribuners kita mengusung tema mengenali hak dan kewajiban peserta JKN-KIS. Seperti yang kita ketahui ya Tribuners, BPJS Kesehatan ini sebagai lembaga pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah juga sebagai penyelenggara kesehatan di mana ini terus meningkatkan mutu layanan khususnya fasilitas kesehatan. Nah, salah satunya ini untuk membangun juga terkait sistem dan layanan kesehatan ini melalui beberapa program andalan ya Tribuners, salah satunya program JKN-KIS ini. Lantas seperti apa sih dan gimana cara kita untuk mengenali hak kewajiban sebagai peserta JKN-KIS? Sudah bergabung bersama Sandi di studio hari ini dengan sangat sumringah. Mari langsung saja kita sambut Bapak Frederikus Hardianto Wijoyo selaku Kepala Bagian Yanser BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Halo Pak Didi. Halo Mbak Sandi. Iya, ini namanya panjang banget Pak, tapi panggilannya Didi aja ya? Didi panggilannya. Didi aja. Singkat dan jelas. Oh, singkat dan jelas. Ngomong ini Pak Didi ini asli Solo atau mana Pak? Saya Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Aduh, sebagai seorang yang asal dari Yogyakarta, bekerja di Surakarta, gimana Pak? 11-12 kesamaannya atau Ya, ada bedanya? hampir mirip ya. Hampir mirip ya? Karena juga dekat juga ya. Oh, dekat juga. Oke, berarti setiap hari ini Pak, laju atau memang tinggal di Solo kalau selama bekerja? Tinggal di Solo ya. Capek ya Pak kalau laju terus. Makanya nih, kalau ngomongin soal capek, namanya kesehatan itu ya Pak ya, itu prioritas banget. Apalagi untuk kita pekerja-pekerja seperti ini ya Pak ya. Baik dimanapun, kapanpun, namanya asuransi kesehatan juga penting banget ya Pak ya. Nah ini kan BPJS Kesehatan ini kan nggak henti-hentinya Pak hadir dengan berbagai program ya. Salah satunya JKN-KIS ini gitu ya Pak ya. Nah ini tuh kalau nggak sedikit juga masyarakat itu masih bingung Pak ya. Kadang kan ini ada JKN, KIS, BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya apa sih bedanya atau memang sama-sama atau gimana Pak? Silakan Pak Didi. Baik Mbak Sandi. Jadi ini ada nomenklatur ya, JKN, KIS dan juga BPJS. Apa sih gitu? Kalau untuk BPJS adalah lembaga badan publik yang memang ditunjuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan program JKN tadi. Oke, jadi badan penyelenggaranya. Kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Nah, KIS itu adalah tanda kepesertaan peserta atau penduduk itu sudah terdaftar dalam program JKN tadi. Jadi sebetulnya JKN, KIS dan BPJS itu memiliki arti masing-masing, tapi di dalam masyarakat sering kalau KIS itu istilahnya hanya yang penerima bantuan. Betul. Gitu ya. Sebetulnya itu KIS ya, Pak, itu ya semua peserta program JKN tanda kepesertaannya ya KIS itu Mbak Sandi gitu. Jadi bedanya itu tadi. Berarti sudah secara otomatis yang udah punya KIS ya juga termasuk dalam JKN ya, karena KIS kan bagiannya JKN ya Pak, hanya mungkin tandanya ibaratnya ya Pak ya. Ini tanda nih kalau sudah terdaftar seperti itu ya Pak ya. Oke. Dalam program JKN pun kan juga ada beberapa segmen kepesertaan ya. Misalkan untuk PBI, penerima bantuan iuran, itu yang iurannya sudah dibiayai oleh pemerintah. Lalu ada yang non PBI, non PBI itu ada yang pertama pekerja penerima upah. Nah, itu yang iurannya setiap bulan sudah dipotong oleh perusahaan atau instansinya. Terus berikutnya ada PBPU. PBPU itu atau yang sering disebut mandiri. Nah, itu yang iurannya secara per bulan itu dibayarkan oleh peserta tersebut. Oke, seperti itu. Jadi ya Tribuners, jadi ada dua tadi ya Pak ya, peserta untuk JKN KIS ya Pak. Ada yang PBI dan juga non PBI. Itu kartunya sama, semua KIS, Kartu Indonesia Sehat. Oke, kartunya semua sama ya, nggak kartu ATM ya Pak. Oke, dan itu pasti sudah memiliki kewenangan dan kewajibannya masing-masing ya Pak. Oke, nah kalau kita melihat juga Pak, berdasarkan Undang-Undang 45 nih pasal 28 ayat 3 juga disebutkan bahwa setiap orang itu berhak atas jaminan sosial ya Pak ya, yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat nih. Nah, ini tuh lantas sejauh apa sih Pak BPJS Kesehatan ini kan dibalik beberapa programnya, salah satunya JKN KIS. Kira-kira sejauh apa nih peran JKN KIS sendiri khususnya di Surakarta Pak? Ini sudah seperti apa? Kira-kira masyarakatnya sudah banyak yang terdaftar atau memang masih ada beberapa kendala atau bagaimana Pak? Baik, tadi terkait dengan undang-undang itu kan memang itu disebutkan bahwa hak seluruh warga ya untuk mendapatkan jaminan sosial gitu ya. Jadi pemerintah hadir dalam hal ini
melaksanakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, di JKN itu memang memberikan kontribusi untuk memberikan perlindungan dalam akses pelayanan kesehatan. Jadi khususnya pada saat warga itu sakit, ada akses yang mudah, khususnya dalam bentuk pembiayaannya gitu Mbak ya. Misalkan kalau sebelum adanya JKN itu kan banyak ya isu sakit jadi miskin atau sakitin gitu ya. Kalau orang yang atau keluarga yang sudah kena penyakit yang mahal khususnya ya tidak bisa berobat, tidak bisa gitu berobat ya Pak kan juga akhirnya ya menghabiskan apa namanya simpanannya ya dari motor dulu mungkin mobil dan rumah masing-masing. Bahkan mohon maaf kadang rumah sampai apapun yang dimiliki kadang sampai terjual ya Pak demi kesehatan itu tadi. Makanya pada hal ini negara hadir untuk memberikan jaminan kepada seluruh penduduk agar dapat mendapatkan itu tadi akses pelayanan kesehatan yang mudah dan bisa digunakan untuk semua warga negara. Tanpa terkecuali ya Pak ya, mau maksudnya mohon maaf kurang mampu ataupun mampu sekalipun itu bisa. Sama ya Pak haknya juga. Dan tentunya untuk pelaksanaan ini ada prinsip Mbak. Jadi gotong royong, tadi kan disebutkan mampu tidak mampu. Jadi pada pelaksanaan program ini ada kayak mekanisme budaya gotong royong ya, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin gitu. Jadi bisa berjalan dengan adanya sistem gotong royong. Karena dalam hitungan biaya misalkan ada seseorang yang memang direncanakan sebulan lagi operasi jantung gitu. Padahal itu butuh biaya sekitar 120 juta katakanlah gitu nggih. Dengan iuran kelas 2 lah 100.000. Itu kan harus berapa kali iuran itu harus kalau nggak ada semangat gotong royong dari semua peserta JKN gitu ya. Artinya program ini akan tetap berjalan ketika memang ada subsidi ya atau gotong royong tadi. Ya, gitu. Jadi sama-sama peka ya Pak ya ibaratnya ya. Kita harus sama-sama peka bahwa untuk memenuhi apa kebutuhan kita harus memenuhi dulu kewajibannya ya Pak ya juga. Apalagi kalau saat ini kayak misalkan Mbak Sandi ini ya masih sehat, jadi ini masih banyak mengiur untuk saudara-saudara kita yang sakit. Masya Allah, ya. Jadi termasuk ya sedekah ya Pak ya, untuk tabungan akhirat lah Pak ibaratnya bukan sedekah ya. Jadi seperti itu Tribuners ya. Jadi kalau ngomongin kesehatan itu memang kalau sudah sehat ya Pak, dan mungkin kadang tuh orang kalau banyak uang tapi nggak sehat, nggak bisa menikmati juga, tidak bisa, ya kan Pak ya. Jadi mending sehat ya, berkecukupan ya Pak pastinya. Nah itu pas-pasan ya pas yang didamai-damakan ya. Seperti Pak Didi ini Tribuners ya, yang terlihat selalu sumringah sekali Pak Didi ya. Karena BPJS Kesehatan harus sehat terus nggak Pak? Karena kebahagiaan itu harus ini ya didasari dengan kesehatan ya, senyum dulu juga gitu. Bisa aja nih Pak Didi ya. Nah ini juga kalau mengutip ya kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo di Gerobokan beberapa waktu lalu Pak, ini tepatnya pada Selasa 23 Januari 2024 lalu. Bapak Presiden Jokowi ini juga menyatakan bahwa memang sekarang itu ibaratnya ya Pak, masyarakat semua nggak perlu khawatir karena pemerintah ini memberikan fasilitas tersebut melalui BPJS Kesehatan. Nah ini juga dikatakan juga Pak Kepala Negara bahwa sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia ini memiliki kartu BPJS. Dan dari angka tersebut, ini sebanyak 96 juta warga ini telah dibiayai oleh APBN. Nah, kalau di Surakarta sendiri, Pak, sudah berapa persen, Pak, ini masyarakat yang sudah terdaftar gitu, Pak? Jadi kalau di kami istilahnya UHC, Mbak, Universal Health Coverage, artinya jumlah penduduk dibandingkan dengan peserta JKN gitu ya. Di Surakarta sudah mencapai 98,32%. Waduh, itu udah hampir 100% Pak, 100% ya? 98,32%, artinya kurang hanya 1,7% ya yang belum menjadi peserta. Waduh. Ya. Dan dari sejumlah peserta itu ada beberapa komposisi pesertaan segmen tadi ya. Kalau yang disampaikan tadi untuk PBI ya, penerima bantuan iuran, yang di Solo ini sebanyak 33% dari seluruh peserta JKN itu adalah PBA-PBN atau sekitar 129.000 sekian untuk peserta PBI-nya. Oke, berarti kepedulian masyarakat Surakarta khususnya ya Pak ya, ini sudah peka sekali ya Pak ya. Oke. Terus setelah itu urutan kedua yang paling banyak itu segmen pekerja penerima upah, itu di 31%. Berikutnya ini ada bantuan juga tapi yang dari pemerintah Kota Surakarta Mbak.
Jadi bantuan yang APBN tadi kan yang dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah Kota Surakarta itu juga ada untuk mendaftarkan penduduknya wilayah di Kota Surakarta. Ini kalau komposisinya sekitar 17%. Wow. Ketiga yang terbanyak. Yang keempat itu mandiri yang terbanyak di sini, sekitar 14%. Waduh. Terus yang paling sedikit ini adalah BP atau bukan pekerja. Ini misalkan kayak pensiunan, investor, itu masuk dalam segmen itu hanya sekitar 3,8%. Oke, berarti sudah peran BPJS Kesehatan Cabang Surakarta juga dan pemerintah Kota Solo pastinya mendukungnya ya Pak ya. Itu luar biasa loh Tribuners, sudah sampai sejauh ini bahkan sudah hampir 100% Pak ya. Untuk oke, berarti sosialisasi sejauh ini yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Surakarta sendiri memang sangat gencar ya Pak ya. Karena dari tidak tahun kemarin saja mulai dari adanya program ini, tapi untuk 2 tahun terakhir ini kalau dilihat memang BPJS Kesehatan Surakarta estafet sekali Pak untuk sosialisasinya. Iya. Berarti memang cuman ini masih ada PR Mbak. Jadi kan tadi kita bicara untuk yang terdaftar. Tapi status kepesertaan kan ada 2 nih, aktif dan tidak aktif. Nah, kalau yang aktif itu artinya peserta tersebut membayar atau iurannya dibayarkan. Tetapi ada yang tidak aktif. Nah, untuk yang tidak aktif ini masih cukup ada di Solo. Jadi kalau untuk yang tidak aktif ini, kalau di Solo ada sekitar, untuk status keaktifan maksud saya, untuk status yang aktif sekitar 87,5%. Oke, itu aktif ya Pak ya? Nah, padahal kalau untuk mengakses pelayanan kesehatan harus aktif kartunya. Betul, ya. Dan sudah banyak cara yang begitu mudah, termasuk melalui aplikasi JKN ya Pak ya. Di situ udah mau kamu cek ini Tribuners fasilitas kesehatan mana, sesuai kelas juga, itu sudah ada semua ya Pak ya sebenarnya gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal hak dan kewajiban Pak. Haknya dulu deh, kalau haknya peserta JKN KIS itu apa aja sih Pak sebenarnya yang perlu kita ketahui gitu? Baik, yang pertama setelah menjadi peserta, berhak untuk yang pertama memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini penting Mbak Sandi. Karena apa? Karena FKTP ini adalah sahabat kita ketika sakit gitu. Jadi kalau kita sakit atau kondisinya kurang fit ya, kita menghubunginya ke FKTP dulu. Ini bisa di puskesmas, bisa di klinik ataupun DPP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban seperti ini tadi, dan juga prosedur mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan data diri. Nah, ini kan juga sedang marak ya. Harapannya kami juga menjaga data-data peserta kita dari serangan-serangan cyber gitu ya Pak ya. Terus yang keempat juga terkait dengan manfaat layanan. Tentunya ketika peserta itu sudah membayar iuran, maka akan bisa mendapatkan akses pelayanan ya di kesehatan ya, baik di FKTP atau FKRTL atau yang rujukan. Yang kelima yang ini juga menurut kami juga lebih mudah Mbak. Jadi ketika peserta lupa bawa kartu, cukup bawa KTP. Artinya peserta berhak mengakses NIK untuk manfaat pelayanan kesehatan. Oke, berarti sangat penting ya Pak identitas dulu dasarnya. Iya, NIK cukup bawa KTP, kalau anak-anak ya KIA atau KK itu bisa. Yang penting ada NIK untuk memasukkan identitas kepesertaan kepada Vaskes agar mengetahui informasi kepesertaannya seperti apa. Itu sudah cukup. Terus yang terakhir adalah memberikan pengaduan kalau ada hal yang mungkin kurang tepat atau masukan kepada BPJS Kesehatan, itu adalah merupakan hak peserta juga di sini. Oke, tapi jangan juga ngadunya nih, mbaknya tadi saya ke situ judes Pak, gitu enggak ya Pak ya? Yang lebih berbobot lah ya Tribuners ya. Kalau itu paling perasaan Tribuners aja ya Pak ya. Apalagi kadang mama ya Pak ya. Ya mungkin nggak mama juga, mungkin kadang kan di situasi urgent, mungkin kita sakit udah kepanikan, amarah, itu kan kadang ya seperti itu ya Pak ya. Nah, itu juga, tapi bisa juga ya Pak ya diadukan gitu ya? Bisa. Bisa loh Tribuners ya. Banyak kanal untuk pengaduan. Oke, pastinya gitu. Itu tadi kalau haknya ya Pak ya. Oke. Nah, kalau kewajibannya Pak sekarang, kewajibannya. Kewajibannya yang pertama adalah memberikan data secara benar dan lengkap. Dan lengkap ya Pak ya. Dan mendaftarkan dirinya dan seluruh anggota keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kewajibannya membayar iuran. Nah, tentunya membayar iuran sebelum tanggal 10. Nah, ini yang ketiga, untuk kewajibannya adalah kalau ada perubahan data, misalkan
dalam bekerja naik golongan gitu kan, itu karena ada perubahan hak kelas nantinya atau gaji gitu ya, itu bisa dilaporkan ke kami untuk updating. Atau perubahan anggota keluarga, misalkan pernikahan, ada anak terus meninggal, itu segera dilaporkan ke kami. Jadi biar update datanya ya Pak ya. Terus keempat itu menjaga tadi Mbak, kartu identitas peserta tidak rusak dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Oh ya, nah ada juga nih Pak, kadang mohon maaf Pak ya, ini ada juga sempat case itu tuh di mana kartu BPJS dibuat, apalagi yang sedang marak Pak, pinjol Pak ya, jangan sampai karena jangan sampai jadi memang harus disimpan ya, jangan sampai diberikan akses itu. Oke, itu ya Pak ya. Oke, berarti kewajiban itu termasuknya kalau ngomongin soal iuran tadi ya Pak ya. Ini kan biasanya kalau semisalnya kita sudah sekeluarga update gitu, semisalnya kan katakanlah kelas 2 gitu Pak ya, ini non PBI ya Pak maksudnya, yang mandiri yang mandiri ya, misalnya non PBI gitu yang mandiri. Nah itu kira-kira kalau semisalkan nih Pak untuk naiknya ke kelas 1 gitu, nah apakah secara otomatis yang terdaftar itu juga semuanya Pak, semua anggota keluarga? Ya, jadi ketentuan untuk hak kelas itu satu keluarga harus sama. Oh, oke. Kalau misalkan orang tuanya kelas 2 ya anaknya kelas 2 juga. Secara otomatis juga ya gitu 2. Ya Pak ya. Oke, berarti termasuk iurannya juga pastinya sama, update ya Pak ya, sama gitu. Oke. Nah, itu terkait hak dan kewajiban itu tadi ya Pak ya. Nah, kalau untuk ngomongin aplikasi JKN Pak, ya ini kan juga sudah, kalau JKN ini mohon maaf dari 2014 ya Pak, 14 ya. Waduh, Sandi masih SMA tuh ya Pak. 2015 nah. 2014. Oh, 2014 mohon maaf. 1 Januari. 1 Januari. Oke. Wah, habis ulang tahun ya Pak ya. Terus aplikasi juga ini juga bisa untuk KIS pemerintah pastinya ya Pak ya. Jadi gini Mbak, untuk ini salah satu inovasi BPJS Kesehatan ya terkait dengan kemudahan kanal. Apalagi kemarin ada kondisi Covid ya, otomatis kami kan akses tatap muka terbatas, bagaimana caranya aksesnya tetap mudah. Akhirnya kan dengan kemajuan teknologi muncullah aplikasi. Ada namanya aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Nah, Mobile JKN ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta, baik yang PBI atau penerima bantuan tadi, ataupun yang bukan penerima bantuan, itu bisa akses. Baik. Bisa untuk informasi, untuk administrasi, dan juga kemudahan layanan di situ. Ada beberapa fitur nanti di situ. Oke, jadi semuanya kalau Tribuners bisa akses ini baik di App Store ataupun Android ya Pak, juga ini juga bisa semuanya diakses di situ. Bahkan kadang kan mau ngecek iuran terus udah terpotong apa belum juga bisa ya Pak, habis bayar gitu. Jadi udah deh, kalian kalau warga-warga mager ya Tribuners, apalagi Gen Z zaman sekarang daripada buat jajan ya Pak. Kalau usianya sudah ini aja ya. Jadi BPJS. Banyak sekali fitur di Mobile JKN itu Mbak. Misalkan gini, karena tadi yang sebagai hak peserta adalah memilih vaskes gitu ya. Kalau misalkan saya pindah tempat, tempat tinggal gitu ya, terus pengen pindah vaskesnya, itu nggak perlu ke kantor cabang, cukup pakai Mobile JKN bisa. Terus tadi misalkan perubahan kelas, tadinya yang mandiri kelas 2, kok karena kehidupan ekonominya udah meningkat gitu ya, mau kelas 1 gitu, cukup pakai Mobile JKN. Satset ya Pak ya. Tapi kalau semisalnya udah dirubah gitu Pak, itu untuk penggunaannya ada batasan waktu nggak Pak? Misal kalau setahu saya kalau yang vaskes itu kita misal pindah terus 1 bulan baru bisa aktif ya? Betul. Oh iya. Kalau golongan Pak? Jadi kalau vaskes tadi untuk pindah minimal 3 bulan dulu ya. Oh, minimal 3 bulan. Nah, jadi sudah di vaskes A, mau pindah ke vaskes B berarti harus jarak 3 bulan dulu. Bulan keempat nanti baru bisa pindah ke vaskes B. Nah, penggunaannya di awal bulan. Gitu. Nah, kalau golongan, kalau untuk hak kelas, untuk yang mandiri khususnya ya, ini untuk iuran itu berlakunya bisa dipindah setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun dan bisa berubahnya bulan depan, tanggal 1. Pengen tahu juga dong Pak, alasannya apa sih Pak? Kenapa harus kalau untuk yang kelas 1 tahun dulu, untuk yang pindah vaskes ini minimal 3 bulan? Itu kira-kira kenapa Pak? Karena gini Mbak, terkait dengan ini untuk menjaga aja sih, karena kan pindah kelas itu kan ini ada definisi fraud jadinya ya, penyalahgunaan gitu ya. Ketika sakit dinaikkan, nanti ketika nggak sakit diturunkan. Jadi ada batasan tertentu untuk peserta itu bisa mengubah kelas minimal 1 tahun. Oh baik. Dan pasti juga pengurusan data juga mungkin ya Pak ya? Terkait dengan pengurusan data juga.
Oke, jadi seperti itu Tribuners nih, bisa apa-apa tuh sekarang udah satset, BPJS Kesehatan pun larinya juga udah kencang. Pengaduan aja ya, bisa Mbak, ada fitur di situ. Misalkan ada yang kayaknya kok ada yang nggak sesuai, misalkan di Vaskes kok masih diminta untuk kartu gitu ya, nggak bisa pakai KTP. Itu ada fitur pengaduan, bisa di-chat aja di situ. Langsung chat ya Pak ya. Tapi jangan nanya udah makan belum ya Tribuners, ngadunya yang bener nih. Kadang-kadang nih suka-suka ya Pak iseng ya. Nah nah kalau udah punya kartu KIS, apakah harus daftar BPJS Pak tuh? Ya, jadi kalau berdasarkan dari KIS itu kan sebenarnya datanya udah terekam ke kami. Sebetulnya tidak melakukan pendaftaran, tapi ketika terjadi perubahan tadi, kewajibannya adalah melaporkan perubahan data. Nah, misalkan tadi ada perubahan golongan, perubahan anggota keluarga, itu yang dilaporkan. Namun untuk misalkan kondisi yang pensiunan gitu ya, itu juga selalu harapannya gini Mbak, dengan aplikasi mobile JKN kembali ya, itu selalu juga peserta harus mengecek dulu, apakah status kepesertaannya aktif atau tidak. Poinnya di situ sebenarnya, bukan mendaftarkan ke BPJS, tapi peserta juga lebih care juga, kepesertaan saya aktif nggak ya. Ketika memang aktif, artinya bisa untuk melakukan akses pelayanan kesehatan. Tapi kalau tidak aktif, nah ini harus dicari tahu dulu, ini sebabnya apa nih. Biasanya ada tunggakan. Ada tunggakan ya, bisa, atau misalkan anak usia 21 tahun ke atas, itu harus melakukan update data perpanjangan masih kuliah itu Mbak, untuk dilaporkan ke kami. Atau mungkin yang pensiunan itu tidak melakukan update data, sehingga kita membutuhkan updating misalkan SK pensiunnya. Nah itu untuk mengupdate data supaya peserta juga datanya terbarukan. Gitu. Jadi selalu harus update ya Pak, karena ini kan berkaitan ya, kuncinya kan di data juga ya Pak ya. Jadi kalau semisalnya mungkin kadang ada yang kurang sabar gitu ya Pak atas layanan yang mungkin di fasilitas kesehatan setempat gitu, mungkin karena memang prosesnya itu juga tidaklah cepet banget ya Pak, karena kan artinya gini Mbak, kalau misalkan peserta itu care ya dengan data di JKN, itu pasti akan mudah, nggak ada kendala. Tapi kalau misalkan kok lama nggak cek, tiba-tiba waktu di UGD kok non aktif gitu. Tapi kalau rutin dicek, biru itu aktif, merah itu non aktif. Kalau biru aman lah. Kalau merah ini harus segera dicari tahu nih bagaimana untuk mengupdate informasi untuk pengaktifannya kembali gitu. Jadi itu salah satu juga faktor yang menghambat ya Pak ya dalam penggunaan kepesertaan JKN KIS gitu. Nah kalau faktor lain Pak yang mungkin secara intens banget harus peserta JKN KIS itu ketahui Pak, biar nggak ada hambatan-hambatan seperti itu gitu. Selain tadi mungkin ya intens untuk mengecek kepesertaan, itu apa lagi Pak? Jadi tadi ya terkait dengan status kepesertaan harus aktif. Terus yang kedua, harus mengetahui prosedurnya Mbak. Jadi tadi yang sebagai kewajiban tadi, sebagai hak tadi ya, memilih Vaskes ini adalah penting. Karena memang ketika akses layanan JKN itu berjenjang ya rujukannya. Jadi ketika sakit ya memang ke FKTP dulu. Ketika memang di situ tidak dapat menangani atau butuh pelayanan yang lebih spesialistik, baru akan diberikan rujukan. Nah itu dulu. Kalau misalkan orang maunya langsung ke spesialis ya otomatis nggak dijamin gitu kan Pak ya. Jadi, ya Pak. Harus ada pelayanan berjenjang. Itu yang kadang saat ini masih bermindset kok repot harus pakai rujukan. Ya. Memang prosedurnya untuk JKN seperti itu. Harus lewat jenjang pertama. Terus yang ketiga adalah mengetahui cakupannya Mbak. Mengetahui cakupan itu artinya misalkan ada beberapa hal yang tidak dijamin JKN. Misalkan contoh satu, tidak mengikuti prosedur tadi kalau misalkan tanpa rujukan tadi bisa. Terus yang kedua, ada program pemerintah yang memang menjamin penjaminannya. Misalkan contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, itu masuk di situ ya. Jasara harja atau dari Taspen itu juga masuk. Terus berikutnya kalau itu masuk hal estetik. Nah, misalkan untuk ini kecantikan ya. Gitu ya. Mau operasi plastik gitu ya Pak, nggak bisa ya. Hidung saya pesen, bikin mancung dong Pak pakai BPJS, nggak bisa. Ya. Untuk ibu-ibu itu. Terus untuk meratakan gigi itu juga nggak bisa. Terus untuk kalau misalkan keluarga baru yang belum mempunyai keturunan, itu infertil ya. Untuk usaha mempunyai anak itu juga tidak bisa pakai JKN. Terus untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri,
misalkan hobi yang membahayakan, nah itu juga nggak bisa pakai JKN. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa. Tapi pada prinsipnya ketika memang itu indikasi medis dan karena suatu kondisi penyakit yang alami wajar ya, itu semua di cover. Ya, semua di cover ya Pak ya, karena termasuknya kan itu masih ibaratnya mohon maaf, memang sakit tapi sakit secara alaminya tumbuh sendiri gitu ya Pak ya, bukan karena sebab akibat yang misalnya itu tadi mungkin hobinya nih naik gunung, hiking gitu ya Pak ya. Minum minuman keras, itu ya nggak bisa mencegah. Waduh, itu hobi yang sangat berbahaya Tribuners ya. Seperti itu. Nah, ini kan juga di tengah isu masyarakat juga ya Pak ya. Ini katanya untuk bahkan salah satu syarat untuk membuat SIM, surat izin mengemudi ini juga salah satunya dengan menunjukkan kepesertaan BPJS gitu, JKN gitu. Nah, ini apakah benar seperti itu, dan kalau memang benar apakah di Surakarta sendiri sudah menerapkan Pak? Baik, itu adalah salah satu bentuk dukungan dari Polri ya Pak. Jadi di tahun 2022 itu Presiden menerbitkan instruksi Presiden di mana menginstruksikan lembaga untuk mengoptimalkan program JKN. Nah, dari regulasi itu, maka BPJS Kesehatan bekerjasama dengan beberapa instansi yang salah satunya ini Polri ya, yang per 1 Juli ini masih tahap sosialisasi Mbak. 3 bulan ya, 1 Juli sampai dengan September nanti. Nah, memang kalau di Surakarta kebetulan memang belum dilakukan uji coba. Masih tahap sosialisasi. Ada uji coba, namun untuk di Jawa Tengah memang belum. Ada 7 Kapolda yang memang sudah dilakukan menerapkan uji cobanya. Tapi di Surakarta belum. Tapi sebetulnya itu kan juga gini Mbak, sebetulnya terkait dengan persyaratan itu inginnya adalah BPJS JKN ini memberikan perlindungan untuk penerbit SIM gitu ya. Betul, karena kan tadi di awal tadi hal yang tidak dijamin memang dijamin oleh Jasara Harja misalkan kecelakaan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nih Jasara Harja ada plafon maksimal. Ketika melebihi plafon maksimal, sebetulnya kan JKN juga sebagai pembayar kedua. Jadi sebetulnya untuk JKN ini juga bisa bermanfaat untuk kecelakaan, tetapi memang di sini sebagai pembayar kedua. Pertama memang Jasara Harja dulu, setelah plafonnya habis baru ke JKN. Jadi tetap ada step lah ya tahapannya ya Pak ya untuk itu gitu. Tapi kalau semisalnya meskipun di Surakarta sendiri belum diterapkan uji coba, baru sosialisasi ya Pak ya. Cuma kalau sebagai masyarakat harusnya kita mendukung hal itu ya Tribuners, karena kan itu salah satu juga apa ya Pak, manfaat juga buat kita ya Pak ya pengendara, apalagi kita kan nggak tahu ya Pak, mohon maaf, kita kan harus menjaga-jaga nih buat jaga-jaga juga ya Pak ya, apapun hal yang terjadi, apalagi dalam kecelakaan, mungkin seperti itu gitu, termasuknya jadi, kecelakaan. masuk dalam proteksi ya Pak ya. Sebagai proteksi kita harus memastikan JKN kita aktif, kan nggak tahu kan besok sakit gitu ya. Betul, ya. Nggak tahu juga habis sembuh gimana. Kan kondisi nggak bisa diprediksi ya Pak ya. Beda sama Kodam Tribuners yang lagi rame tuh. Nah, Pak Didi, ini kalau ngomongin soal BPJS Kesehatan Surakarta ini mungkin kita tuh bisa ngecek juga. Ini pasti di akun media sosialnya ya Pak. Kalau Instagramnya sendiri BPJS Kesehatan Surakarta ya Pak? Kalau kami pakai yang nasional aja. Pakai nasional aja. BPJS Kesehatan RI. Itu ada Twitter, ada Facebook, ada IG, dan juga ada TikTok. Dan itu ada beberapa media informasi yang sering kita produksi untuk mengupdate pemahaman peserta ya. Hal-hal yang terjadi saat ini juga selalu up to date di situ. Jadi harapannya Tribuners ya juga memfollow nih akun resmi BPJS Kesehatan. Pasti dong Pak, sudah dong ya. Karena kan yang update-nya langsung yang dari pusat gitu ya Pak ya, gitu biar lebih ini juga gitu. Kalau untuk lokasinya sendiri Pak untuk BPJS Surakarta? Di Kimangun Sarkoro, Jalan 114 di Sumber ya. Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Mau mampir-mampir juga boleh Tribuners ya, nanya dulu gitu, mau ketemu Pak Didi, tapi Pak Didi pasti sibuk banget. Karena saya kebetulan kalau di bagian mutu layanan ya, jadi ya sering di kantor kalau saya. Seperti itu ya Pak ya. Nah terakhir Pak Didi, ini pesannya untuk Tribuners nih kira-kira apa Pak? Ini sebagai mungkin peserta JKN dan KIS juga, atau mungkin yang belum ikut kepesertaan juga, silahkan apa Pak pesannya untuk Tribuners? Jadi mungkin ini terkait dengan kemudahan kanal layanan ya. Jadi kami di
BPJS Kesehatan di Surakarta ini ada kanal layanan yang pertama untuk tatap muka. Jadi ada di kantor cabang di Jalan Ki Mangunsarkoro tadi. Kami juga ada di MPP, Mbak. Setiap hari Senin sampai Jumat. Cuman memang jamnya jam 8 sampai jam 12. Itu kami ada di MPP. Jadi kalau warga yang dekat MPP bisa akses ke MPP. Yang ketiga ada BPJS keliling. Nah, ini kalau ini jadwalnya tentatif ya, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Berikutnya terkait dengan kanal layanan yang non tatap muka. Nah, ini yang sekarang harapannya bisa membuat lebih cepat, mudah, dan praktis gitu ya. Pastinya. Yang pertama ada aplikasi mobile JKN, bisa di-download di Play Store, App Store. Terus yang kedua kita ada Pandawa. Kalau WA kan semua yang punya Android pasti terinstall ya. Iya, betul, ini kan Pak. salah satu yang media sosial yang paling mudah diakses. Kami juga ada, Mbak. Ada salurannya ya, Pak? Ada salurannya. Nomor WA Pandawa di 081 18 165 165. Saya ulangi lagi ya, 081 18 165 165. Nah, di WA itu bisa untuk dilakukan semacam pertama administrasi, perubahan data, pendaftaran itu bisa di situ. Yang kedua informasi. Yang ketiga pengaduan. Jadi kalau misalkan tadi Tribuners mau cek status kepesertaan, cukup pakai WA bisa, Mbak. Oh, oke. Lebih mudah ya, Pak, berarti? Lebih mudah. Ya, ini karena layanan Pandawa. Terus berikutnya ada call center ya. Call center di 165. Jadi 165. mungkin 165. Kalau untuk kebutuhan informasi, administrasi bisa ke 165. Berikutnya ada website. Ini kami yang baru ada BPJS Online, Mbak. Oh ya. BPJS Online ini adalah kanal layanan di mana kita menggunakan Zoom meeting. Jadi melalui Zoom ya, Pak? Bisa tatap muka nih? Non tatap muka. Oh, non tatap muka tadi. Non tatap muka pakai Zoom. Ini untuk akses peserta yang mungkin jarkomdatnya dari suatu wilayah itu agak susah ya, misalkan di gunung-gunung gitu, terus jaraknya jauh. Nah, ini kami bekerja sama dengan instansi atau lembaga, misalkan kelurahan atau puskesmas yang bisa memfasilitasi kami dengan media Zoom tadi. Peserta akan kami layani satu-satu. Oke, waduh, satu-satu loh Tribuners ya. Jadi nggak perlu semuanya mendapatkan hak yang sama ya, Pak ya. Oke, berarti melalui Zoom itu tadi bisa ya, Pak ya. Oke, dan itu salah satu gebrakan terbaru juga, Pak, atau memang sudah dari awal juga? Ini baru. Oh, ini baru ya termasuknya. Oke, berarti bisa melalui Zoom, tadi WhatsApp, juga mobile JKN ya, Pak ya. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Didi atas perbincangannya hari ini. Di tengah kesibukannya ya bersosialisasi demi mensejahterakan peserta JKN GIS loh ini ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Semoga BPJS Kesehatan khususnya BPJS Kesehatan Surakarta juga makin berkembang meningkat terus ya Pak. Programnya makin diterima masyarakat pastinya gitu. Dan semakin tahu juga masyarakat teredukasi ya Pak ya akan untuk kepekaan nih. Karena namanya kesehatan itu tadi prioritas ya Pak ya. Prioritas. Oke, itu tadi Tribuners perbincangan tadi bersama Pak Didi dari BPJS Kesehatan Cabang Surakarta. Semoga Tribuners di luar sana khususnya generasi muda terinspirasi dan semakin ngerti dan paham juga ya terkait pentingnya kesehatan atau asuransi kesehatan, dan ini pemerintah pun sudah memfasilitasinya melalui BPJS Kesehatan. Saya Sandi Yonita pamit dan juga Pak Didi pamit. Sampai jumpa Tribuners.